Assalamualaikum Sobat Prima. Sekarang kita lagi ada di Poktan Capendis. Kita akan lihat-lihat perkembangan dari tumbuhan-tumbuhan tanaman-tanaman hidroponik yang program dari Desa Kemahan Ketahanan Pangan. Yuk kita lihat perkembangannya bagaimana bersama-sama. Yuk. Oke Sobat Prima, sekarang kita ada di KRLID dan Poktan Capendis. Lokasinya ada di Gria Bukit Jaya RW 32. Seperti yang Sobat Prima lihat, di sini sudah ditanam berbagai jenis tanaman. Tapi untuk lebih jelasnya, kita tanyakan langsung apa aja sih tanaman yang ditanam di KRLID dan Capendis ini di segmen berikutnya. Ayo Sobat Prima. Sobat Prima, sekarang kita sudah bersama dengan para pengurus KRLID dan Poktan Capendis. Di sini kita bersama dengan Bapak Andika sebagai Ketua Poktan Capendis dan KRLID. Dan istimewa sekali hari ini kita didampingi langsung dengan Bapak Sekdes kita, Bapak Abdul Harli. Sebelumnya Pak Andika, apa kabar Pak Andika? Alhamdulillah, baik, sehat. Pak Andika tolong bantu perkenalkan anggota kepengurusan dari KRLID dan Capendis, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika, aslinya dari Jawa, dari Purwokerto. Jadi di sini saya sendiri sebagai ketua meneruskan Pak Jamburi. Oke, jadi intinya kita di RW 32 punya warga sekitar 350 kakak. Nah, alhamdulillah di lingkungan GBJ 2 kita mempunyai lahan atau fasum yang cukup banyak. Nah, waktu itu kita diskusi bersama Pak RW, Pak RT, dan lingkungan bagaimana kita bisa memanfaatkan lingkungan menjadi bermanfaat khususnya untuk ketahanan pangan. Jadi warga pada saat butuh sayuran, butuh apa bisa mengambil atau memanfaatkan lahan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Di samping itu bisa untuk meningkatkan nilai ekonomis. Intinya sih untuk ketahanan pangan seperti itu. Dan untuk keanggotaannya Pak bisa tolong diperkenalkan Pak? Untuk keanggotaannya di samping saya ada Pak Teddy bagian ketahanan pangan ya, ketahanan pangan. Jadi untuk bagian sayur-sayuran, Pak Ustadz Sarman sebagai Ketua Poktan Capendis. Jadi di sini pun kita punya lahan untuk yang di perkebunan khusus Capendis. Di Pak sebelah saya Pak Agus MH, dia sebagai humas ya, humas, jadi dia bisa berhubungan dengan lingkungan warga, dengan Pemdes desa. Terus ini juga sebagai marketing, jadi dia akan mempromosikan hasil-hasil perkebunan kita lewat media sosial atau lewat online langsung pada saat dia keliling. Terus untuk di samping saya juga Pak RT juga pada saat itu ke warganya juga mempromosikan. Samping saya juga pembina saya Bu Elis ya, mungkin beliau di mana-mana sudah terkenal, makanya kita selalu berkolaborasi dengan Bu Elis. Itu aja sih Bu. Oke, terima kasih Bapak. Saya mau bertanya dengan Bapak RT nih Ya, bisa. Awal mula sejarah terbentuknya KRLID dan Poktan Capendis itu apa sih Pak? Oh ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelumnya kita itu hanya gang kecil gitu, satu gang yang berada di tempat itu di 678 bersama Pak Andika juga yang dulunya sebagai wakil. Di situ kita punya rencana awalnya itu menghijaukan gang kita. Awalnya seperti itu. Kita buat perencanaan bagaimana kita mau menanam seperti bikin biopori sebelum kita kenal KRL seperti itu Bu. Jadi kita mewajibkan setiap rumah di gang tersebut, ayo kita punya pot bunga atau tanaman seperti itu awalnya. Nah setelah kita sering mengadakan ngopi bareng, kumpul bareng seperti itu, akhirnya kita dikenalkan dengan KRL Masker. Nah, Yang di RW 4 ya? ya, yang di RW 4-nya. Jadi kita sempat ada sharing dengan KRL Masker. Waktu itu Bapak Jamburi yang sebagai ketua, Pak Andika yang wakil. Di situ sering berkunjung ke KRL Masker untuk belajar bagaimana sih kita membuat KRL.
dan menentukan apa sih nama KRL tersebut. Yang dari awalnya mau sapu lidi mau apa, akhirnya setelah kesepakatan dibentuk KRL Lidi. KRL Lidi itu yang sebenarnya punya maksud sendiri. Kita kenapa waktu itu bikin KRL Lidi, karena ibaratnya kita hanya sebatang lidi, Bu. Jadi RT 3 itu khususnya RW 32, kita menganggap diri kita hanya satuan lidi. Jadi kalau kita bergerak sendiri itu akan kurang kuat. Makanya kita lidi-lidi itu akan bergabung, akan menjadi sapu. Oke, itu filosofinya ya. Filosofinya seperti itu. Nah, mungkin sejarah singkatnya seperti itu. Dan untuk tujuannya yang salah satu tadi udah disebutkan sama Pak Ketua Pak Andika, salah satunya yaitu agar memudahkan warga kita mendapatkan pasokan makanan yang lebih cepat dan murah dan higienis seperti itu. Yang kira kita bisa beli ke pasar dengan harga yang tinggi karena kita bisa nanam sendiri, bisa lebih hemat atau lebih murah dari harga-harga pasaran seperti itu. Ya. Kalau Poktan Capandi sendiri awal mulanya sejarahnya gimana? Kan ada KRL Lidi kok, sekarang ada Poktan Capandis. Untuk Poktan Capandi sendiri ini itu ada di dalamnya KRL, Bu. Seperti itu. Jadi di sini juga ketua Poktan sendiri Bapak Ustadz Sarman sebagai waktu itu jadi sebagai ketua, dan di situ pun juga karena kemarin kita ada bantuan dari desa, kita manfaatkan untuk membuat tanaman kebun pisang yang ada di wilayah RT 1 seperti itu. Capandis itu pohon pisang ya. Pohon pisang. Oke. Kalau tujuan dibentuknya KRL Lidi? Tujuannya yaitu salah satunya mengguyupkan seluruh warga, Bu. Jadi tujuan utama sih kita ketahanan pangan sih, Bu. Ketahanan pangan. Jadi masa-masa pandemi Covid kemarin, saya selaku ketua RT itu merasakan sekali apa yang akan dirasakan warga saya itu seperti apa. Contoh ya kayak mungkin ada yang kena PHK, ada yang pekerjaannya orderannya susah, ada yang dilarang buka karena peraturan pemerintah tersebut. Nah, dengan seperti itu kita kemarin itu bergerak bagaimana kita bisa mendapatkan pasokan makanan atau pasokan sayuran dengan harga yang ekonomis. Bisa-bisa dengan gratis seperti itu yang ada di kebun kita sendiri. Karena wilayah GBJ 2 RT 3 RT 123 ini banyak lahan-lahan kosong yang bisa dimanfaatkan. Oke. Berbicara mengenai lahan kosong, ini kan developer ya. Berarti memakai tanah fasum. Pak Andri, bagaimana dengan perizinan tanah fasum yang digunakan oleh KRL Lidi dan Poktan Capandi di sini? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan perizinan, dari awal kita sempat musyawarah antara ketiga RT 1, 2, 3 untuk pengadaan perizinan, yaitu dari masing-masing RT kita dimintain persetujuan untuk pengizinan pasum, yaitu dari ketiga RT bersama ketua KRL Lidi dan juga Bapak Ketua RW, yang dilanjutkan ke developer. Dari developer kita minta persetujuan untuk pemakaian pasum yang nantinya akan berlanjut ke pemerintahan desa hingga kecamatan yang berakhir di aset Pemda. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ini untuk perizinan dalam proses. Insya Allah mudah-mudahan beres secepatnya. Mungkin untuk perizinan kurang lebih seperti itu. Pak Sekdes, mengenai perizinan nih Pak, bisa tolong bantu dijelaskan nggak untuk Sobat Prima yang mau mengurus surat perizinan, Pak Sekdes untuk bantu menjelaskan bagaimana cara mengurusnya dari yang legalitasnya, Pak Sekdes. Bisa tolong dibantu Pak Sekdes? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali langsung saja terkait perizinan ya yang memakai pasos pasum ya di area perumahan. Biasanya kita menunggu dari pihak pengembang ataupun developer sebetulnya sudah diserahkan belum gitu ke Pemda. Artinya kalaupun memang belum diserahkan ke Pemda, pemerintah daerah, itu bisa saja dari warga ataupun masyarakat mengajukan yang tadi sudah disampaikan, itu tanda tangan ketua lingkungan ya, dihadiri oleh masyarakat melalui daftar hadir dengan dokumen yang lainnya, ya itu bisa saja kita ajukan, kita berusaha bersama-sama untuk perizinan tersebut.
Adapun nanti yang endingnya nanti melalui kecamatan, setelah dari desa sampai berakhir nanti di BPKAD, yaitu di aset ya di Pemda. Jadi mudah-mudahan dengan fasos-fasum yang memang pasti selalu ada ya di setiap masing-masing perumahan itu, tinggal bagaimana apakah sudah diserahkan atau belum. Ya kalaupun memang belum diserahkan oleh pengembang ataupun developer, berarti tinggal kita komitmen dari warga masyarakat sendiri dengan pihak pengembang. Kalau mereka mengizinkan, berarti tinggal didorong saja, dibantu, nanti di backup juga oleh pemerintah desa. Insya Allah nanti kita akan push untuk ke kecamatan yang endingnya nanti di BPKD. Seperti itu. Di aset ya Pak? Di aset. Di aset. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Pak Andika sebagai ketua dari KRL dan Buktan Didi ini, program-program apa aja sih yang sudah direncanakan ke depannya? Oh, untuk program-program kita fokus di ketahanan pangan. Jadi kebetulan lahan sini ada lahan untuk sayur-sayuran. Kita bagi untuk sayuran, ada tomat, cabai, sebelah juga bisa untuk kangkung, bayam. Sama program di RT 1 juga ada, RT 2 juga ada. Di situ pun juga kita ada untuk bank sampah ya. Bank sampah tujuannya kita memilah-milah sampah yang ada nilai ekonomisnya. Jadi kalau ada nilai ekonomisnya bisa kita manfaatkan. Kalau yang sampah basah, sampah rumah tangga bisa dibuat untuk pupuk. Ya, jadi makanya murni kita di sini juga ketahanan pangannya pakai pupuk organik seperti itu. Jadi untuk yang di rumah-rumah tadi Pak tadi juga bikin untuk biopori kayak nasi atau sayur-sayuran bisa dimasukin ke situ. Nanti selang udah berapa hari kita gali, kita manfaatkan fermentasi untuk sayur-sayuran. Begitu Bu. Kalau mengenai keanggotaan KRL ada berapa Pak Andika? Untuk anggota sih pengurus di sini ya sekitar 10 orang. 10 orang dibagi 3 RT. Nah masing-masing RT juga dia punya tim-tim masing-masing. Gitu. Ada 10 anggotanya ya. Ya. Kalau ini berarti belum semuanya ya Belum, Pak ya? sebagian masih pada kerja. Oke. Pak Teddy sebagai eksekutor di apa yang nanam-nanam di sini apa ya? Ahlinya ya dalam tanam-menanamnya. Pak Teddy, media apa sih yang digunakan untuk menanam di KRL ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Teddy, kalau aslinya sih Sutedi, cuma panggilan Teddy. Ya kebetulan di sini saya dipercaya untuk belajar mengolah, sebenarnya bukan ahlinya, saya masih belajar. Ya sama karena melihat lingkungan kita itu banyak lahan yang sangat tidak produktif lah istilahnya, lahan tidur lah, kita bangkitkan untuk bisa bermanfaat bagi warga GBJ 2 terutama. Dan untuk masa pengolahan selama ini saya karena melihat pupuk kimia itu sangat mahal terutama ya, jadi saya belajar untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Tujuannya ya satu, untuk menyuburkan tanah. Jadi media yang digunakan itu apa sebenarnya? Tanah? Ya tanah dan kompos-kompos sekitar aja yang ada di sekitar. Misalkan kayak rumput-rumput gitu kan, rumput-rumput yang tidak habis pembabatan gitu, kita manfaatin, kita nggak bakar, kita fermentasi. Karena kita belajar dari alam, tanah kembali ke tanah istilahnya kan gitu. Kalau daun ya kembali, nutrisinya harus dimakan daun, batang harus dimakan batang, akar pun harus dimakan akar. Oke. Jenis tanaman yang ditanam di KRL ini dan Pangkancapendis apa aja Pak? Kalau selama yang masih berjalan sekarang ini belum begitu banyak, karena sebenarnya kita itu masih belajar gitu kan. Apa yang cocok kita tanam di RW 32 ini. Jadi makanya di sini satu bidang ini aja tanamannya banyak. Banyak apa aja tuh Pak? Dari sini kangkung, ada bayam, ada cesim, tomat, cabai, timun, terong gitu kan. Makanya kan nanti kita belajar dari situ mana yang terbaik di sini, yang cocok di sini, nanti kita akan eksekusi skala massal. Pak Teddy, kembali lagi ke mengenai pupuk ya. Untuk mengantisipasi pupuk kimia yang mahal. Bapak ada nggak sih solusi pupuk buatan untuk menyuburkan tanaman itu? Punya ini nggak solusi-solusinya? Ya, makasih.
selama ini yang sudah saya praktekkan di sini untuk pengganti unsur N dan P dan K ya. Kalau di unsur pupuk kimianya, ini saya pakai pupuk organik cair ya, POC. Untuk pembuatan pupuk organik cair yang saya gunakan itu adalah pertama susu bubuk, kemudian nasi bekas yang udah berjamur. Ini untuk sebagai media dekomposter, terasi, ada MSI, dan sebagai dekomposter baru saya pakai menggunakan ekoenzim yang saya bikin sendiri. Semuanya bahan dicampur kemudian difermentasi selama kurang lebih 14 hari. Setelah 14 hari setelah menjadi POC, untuk dosis aplikasinya kita menggunakan 1 gelas atau 200 ml POC, kita campur lagi dengan air biasa kurang lebih 10 liter. Kemudian kita aplikasikan dengan cara spray. Kalau untuk aplikasi dosis siram, kita 2 kali dari dosis spray ya. Misalkan tadi 200 ml, kalau untuk dosis kocor kita menggunakan 400 ml. Dan untuk intervalnya antara 10 sampai 2 minggu sekali. Ya segitu aja, terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Andri, untuk hasil KRL itu persentasenya pembagiannya seperti apa? Berapa persen dikonsumsi warga, berapa persen untuk KRL ID-nya, berapa persen untuk Poktan Campendisnya? Karena kan di sini ada KRL ID dan Poktan Campendis kan, untuk kas-kasnya gitu, hasil dari tanaman ini. Untuk penghasilan dari ketahanan pangan ini, kebetulan untuk panen pertama kemarin alhamdulillah kita dapat sekitar 300 ikat kangkung, dibagikan ke semua warga sebagian. Adapun untuk kas ketahanan pangan juga masuk kas juga, dalam mungkin kalau sekarang karena baru proses jadi masih nggak terlalu skala besar gitu Bu. Mungkin kedepannya kalau kita serius, kita fokus, mungkin untuk marketingnya kita perluas. Kalau sekarang mungkin hanya sekitar pensuplai wilayah kita sendiri, belum mencapai ke wilayah-wilayah jauh. Oh, berarti untuk panen yang kemarin itu belum dijual ya, hanya dikonsumsi untuk wilayah-wilayah sekitar saja ya? Kalau panen pertama itu kebetulan untuk hasil alhamdulillah, jadi ada yang panen ke warga juga, ada yang sebagian untuk dijual juga. Nah gitu. itu hasilnya berarti dibelikan bibit kembali atau bagaimana? Betul sekali. Jadi untuk hasil kemarin itu sebagian kita untuk operasional. Kemudian adapun untuk bibit, untuk kelangsungan KRL ID juga. Itu aja. Oke, terima kasih. Pak Ustadz Sarman, sebagai Ketua Poktan Capendis ya, harapannya apa sih Pak ke depannya untuk ketahanan pangan dan Poktan Capendis sendiri? Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya datang terakhir, tadi ada satu hal yang harus diselesaikan. Sebetulnya harapan dari Poktan Campendis dan KRL ini sungguh sangat luar biasa menurut saya, adalah tentang kita terutama di RW 32 ini bisa hidup mandiri. Mandiri dalam artian bisa mengelola, terutama yang sedang susah untuk sekarang, solusinya itu adalah sampah. Jadi mungkin kalau misalkan kita bisa merecycle sampah yang bisa kita daur ulang, bisa kita jadikan pundi-pundi rupiah, kenapa enggak kita mulai dari sekarang. Terus juga tentang sampah, terus tentang hal-hal banjir misalkan kan. Saya khawatir suatu ketika nanti kalau misalnya kita tidak belajar sedari dini untuk hal-hal banjir, memanfaatkan air yang turun dari langit hujan itu, mungkin tidak menutup kemungkinan 20-30 tahun ke depan bisa jadi banjir. Tapi kalau kita sudah edukasi sedari dini, sekarang bikin biopori, bikin resapan, insya Allah nggak bakal terjadi seperti itu. Kemudian saya dipercaya oleh Ketua KRL, Bapak Andika, sebagai Ketua Kelompok Tani. Semata-mata saya ingin mengkoordinir dari KRL sendiri, tanaman-tanaman ataupun dari buah-buah Campendis, pisang yang kita tanam sekarang ini, alhamdulillah tumbuh subur dan
saya berpesan sedari awal bahwasanya ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Siapa tahu di daerah-daerah kita yang awalnya berniat untuk mencukupi hanya oleh orang lingkup 32, mungkin kita bisa ekspansi keluar. Jadi mungkin kita bisa menjual bibitnya atau menjual buah pisangnya atau menjual misalkan sayur-sayurnya, ya kan. Alhamdulillah di sini banyak potensinya. Ini mungkin sekarang ini baru awal-awal muasalnya, Ibu. Jadi namanya juga masih berjalan pelan-pelan ya, terutama dari pemerintah desa, Pak Abdul Hari diwakilin, kami minta supportnya Pak 100% ke kami ya semampunya lah, silakan, karena tidak mungkin kami bisa berjalan tanpa ada support dari pemerintah. Jadi juga kami tidak mungkin bisa berjalan dengan baik, dengan lancar tanpa dukungan dari tim-tim semuanya, dari tim-tim yang yang ada di KRLID ini ya. Seperti itu. Jadi insya Allah nanti kalau misalnya sudah berjalan dengan baik, namanya hasil panen yang kami kelola ini ya awalnya buat warga dulu. Mungkin ada yang punya kehajatan, setidaknya beli pisang itu tidak harus mahal gitu. Jadi bisa kita potong setengah harga, ya silakan. Yang penting ada masukan kas buat KRL. Ada bisa kita beli lagi buat beli pupuk organik yang sering diracikan sama Pak Teddy kita ini. Seperti itu. Jadi harapannya ya tetap disupport dari lingkungan. Juga terima kasih atas medianya dari Desa Tanjung Dik yang di-share di media sosial. Kami minta untuk selalu support, gaungkan KRL di 32 ini untuk ya go internasional kalau bisa. Amin. Seperti itu. Amin. Terima kasih atas waktunya, Bu. Oke, terima kasih Pak Ustadz Sarman. Pak Sekdes sebagai wakil dari pemerintahan Desa Tanjung Dik nih, harapannya apa sih Pak Sekdes mengenai kegiatan KRL ini dan Poktan ini? Harapan-harapan untuk kedepannya bagi Desa Tanjung itu apa Pak? Harapan kami ya di instansi pemerintahan Desa Tanjung Dik bahwa ada yang namanya program pemerintah yaitu ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan yang memang itu dialokasikan dananya dari dana desa ya, yang sudah kita anggarkan, bahkan kita sudah programkan dari tahun yang lalu, mungkin juga tahun ini berjalan. Berharap besar ya, baik itu dari Poktan Capendis ataupun KRLID terkait program ketahanan pangan yang ada di Desa Tanjung Dik ini ya. Poktan-poktan yang lain pun saya berharap bisa seperti Poktan Capendis ataupun KRLID yang ada di sini. Ini sungguh luar biasa ya. Ya kami dari pemerintah desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Insya Allah nanti kami pun bersama dengan Pak Kepala Desa akan lebih support lagi ya terkait program ketahanan pangan ini ya, mungkin seperti itu. Oke Sobat Prima, demikian perbincangan kita dengan para pengurus KRLID dan Poktan Capendis dan penjelasan mengenai perizinan dari Pak Sekdes Abdul Harli cukup jelas untuk bagaimana cara mengurus perizinannya. Untuk kegiatan kali ini kita sudahi dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk para penggiat-penggiat yang di lingkungan masyarakat ya Pak ya. Terima kasih Bapak Andika, Bapak Andri, Pak Ustadz Sarman, Bapak Teddy, Pak Agus, Pak RT, Ibu Elis untuk waktunya. Pak Abdul Hari terima kasih sudah dibimbing kita ya Pak. Bersama-sama kita ke KRLID dan Poktan Capendis. Sobat Prima, tetap dukung terus channel YouTube Desa Tanjung Dik Pendes. Nantikan kami di video-video berikutnya. Terima kasih. Dadah.